Shalom, terima kasih untuk saya boleh berbagi sharing kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau bicara berkat, kayaknya semua orang pasti senang untuk mendengarnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, malam ini kita akan merenungkan dari beberapa ayat yang mungkin terdengar familiar di telinga kita, tapi kita mau kupas ayat itu secara lebih mendalam. Kita akan baca dalam Bilangan 6 ayat 23 sampai 26. Ayatnya berkata demikian, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya percaya ayat-ayat yang kita baca ini sering kita dengar ketika seorang hamba Tuhan, ketika seorang gembala melepaskan doa berkat buat setiap orang percaya. Kalau kita perhatikan baik-baik, apa sih judul perikop dari ayat-ayat yang kita baca? Judul perikopnya adalah ucapan berkat imam. Kenapa? Karena memang ayat-ayat tadi yang kita baca, Bilangan 6, 23 sampai 26 ini, itu berbicara tentang berkat Allah. Perhatikan ayat yang ke-23, di situ dikatakan, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kok apa sih hubungannya antara wajah Allah dengan berkat? Iya kan? Ayat 23 dikatakan, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Ayat 25, ayat 26 berkata, ada wajah Allah di situ. Apa sih hubungannya antara wajah Allah dengan berkat? Ternyata Bapak Ibu, wajah Allah, di dalam wajah Allah, ungkapan wajah Allah itu identik dengan berkat-berkat. Wow, luar biasa ya. Nah, berkat-berkat apa? Mari kita renungkan ini. Kata wajahnya itu tersebut 2 kali secara eksplisit. Pertanyaannya kenapa? Kenapa harus 2 kali secara eksplisit dinyatakan? Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa orang Yahudi punya tradisi disebut majas tautologi. Apa sih majas tautologi itu? Yaitu majas gaya bahasa dalam penyampaian sesuatu. 1 kali disebut itu sudah penting. 2 kali disebut itu very atau lebih penting. Tapi kalau 3 kali disebut itu sifatnya extremely, sangat-sangat penting. Jadi kenapa 2 kali disebut dalam bicara tentang berkat, kenapa 2 kali disebut kata wajah Allah di sini? Karena kunci dari berkat-berkat Tuhan itu adalah wajahnya Allah sendiri. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Beberapa pokok kebenaran tentang wajah Allah, tentang berkat wajah Allah ini. Apa pokok kebenaran? Yang pertama, kata wajah Allah itu menggunakan kata Ibraninya adalah panim. Ya, panim ini memiliki makna 1, wajah. Secara literally, secara hurufiah, panim itu artinya wajah. Tetapi juga punya makna di balik itu, yaitu makna yang kedua adalah hadiratnya. Jadi ketika dibilang Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, artinya Tuhan menyodorkan satu akses luar biasa buat kita untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ingat, berkat itu jangan kita identikkan selalu dengan money, chain, hepeng, fulus, ya kan? Jangan hanya kita tafsirkan, identikan dengan berkat-berkat secara materi. Tetapi sadarkah kita bahwa hadirat Tuhan
itu pun adalah berkat buat kita. Ketika kita dalam beban berat, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita dipulihkan, kita disegarkan, itu adalah satu berkat buat kita juga. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau tadi bilangan 6 ayat 26 tadi berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, kalimat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu harus kita maknai bahwa Tuhan tidak menahan hadiratnya buat kita, orang percaya. Tuhan tidak pernah menahan-nahan, artinya begini, oh ada jam-jam tertentu saja kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada tempat-tempat tertentu saja kita bisa menikmati hadirat Tuhan. No, Bapak Ibu. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya Tuhan tidak menahan hadiratnya buat kita orang percaya. Akibatnya apa? Dimanapun, kapanpun kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita mengucap syukur kalau kita begitu mudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kebenaran yang kedua. Pokok kebenaran yang kedua, wajah Allah, wajah itu gambaran tentang perkenanan. Mungkin kita sering dengar satu ungkapan membuang muka. Bukan artinya mukanya dibuang, bukan. Tetapi apa sih artinya? Artinya kita tidak mendapat perkenanan dari orang tersebut. Si A membuang muka terhadap si B, artinya si A nggak mau ngelihat, nggak mau ketemu dengan si B. Kenapa? Karena si B tidak mendapat perkenanan dari si A. Jadi kalau kalimat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu harus dimaknai bahwa Tuhan berkenan atas kita. Tuhan tidak membuang muka kepada kita. Renungkan ini Bapak Ibu. Perkenanan Tuhan itu menentukan berkat, keberhasilan, apa yang dapat kita raih, kemudahan dari setiap pekerjaan kita. Bukankah hari-hari ini struggling kita begitu berat? Setuju ya? Tetapi ketika kita ada perkenanan Tuhan, sepertinya kayaknya ada divine connection. Tahu-tahu clik. Kok gampang banget gitu loh. Kayaknya orang lain ngerjain ini susah banget. Tetapi kalau ada perkenanan Tuhan di situ, secara seperti membalikan telapak tangan. Perkenanan Tuhan itu juga bicara penyertaan Tuhan. Jadi ketika berkata Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu artinya Tuhan menyertai kita. Wow, kalau Tuhan menyertai kita, bukankah itu berkat yang luar biasa buat kita? Kalau kita disertai oleh Bapak Presiden, waduh rasanya udah seperti apa gitu kan, bangga sekali kan. Rasanya kita apa ya, istilahnya nggak takut apa-apa. Tetapi perenungkan ini Bapak Ibu, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Ya, nah, penyertaan Tuhan itu membuat kita berhasil dalam setiap apa yang kita perbuat. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kenapa Yusuf berhasil dalam apa yang dikerjakannya? Karena Yusuf disertai Tuhan. Karena Yusuf disertai Tuhan, itu tandanya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada Yusuf. Tuhan tidak memalingkan mukanya dari Yusuf. Tuhan memandang Yusuf dan selalu standby. Anytime, kapanpun Yusuf membutuhkan pertolongan, Tuhan akan segera bertindak. Bukankah ini sangat kita butuhkan hari-hari ini? Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah,
Jadi berkat yang kedua dari wajah Allah itu bicara perkenanan Tuhan. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, wow, rasanya luar biasa sekali, amazing sekali. Miracle demi miracle kita akan nikmatin. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga, wajah itu bicara tentang hak istimewa. Dalam suatu kerajaan, pasti tidak semua orang boleh melihat muka raja. Saya dari kecil senang menonton film-film kerajaan Cina gitu, dinasti Ming, dinasti Tang, segala macam. Dan selalu ada adegan di mana tidak semua orang boleh melihat mukanya raja. Hanya orang-orang tertentu saja. Anak-anak raja, orang-orang tertentu, mereka dengan mudah bisa melihat wajahnya raja. Kalau tadi ayatnya berkata, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Artinya kita punya hak istimewa untuk bisa memandang wajah Allah. Kita punya hak istimewa. Hak istimewa ini bicara kemudahan kita untuk bertemu Tuhan. Kapanpun dan dimanapun. Kalau tadi kebenaran yang pertama, wajah Allah itu bicara hadirat Tuhan. Dimanapun kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa ditolong Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Mungkin ketika kita sedang berkendara, menyetir kendaraan, atau mungkin yang di angkot atau di bis kota, di kereta, ya di kendaraan apapun yang kita tumpangi, yang kita naiki. Kalau kita mendapatkan hak istimewa ini, kita akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Anytime kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, renungkan ini Bapak Ibu. Untuk mematenkan hak istimewa ini, Tuhan izinkan kita panggil dia dengan sebutan Bapa. Karena hanya anak yang punya hak istimewa, anytime kapanpun ketemu bapaknya. Kita punya hak istimewa, kita panggil dia Bapa, kita punya keistimewaan kapanpun kita bisa ketemu Tuhan. Ya, panggilan Bapa adalah kerinduannya agar kita dapat menggunakan hak istimewa ini. Hak istimewa ini itu adalah kerinduan dia, kerinduan dia, kerinduan dia. Mungkin pernah dengar lagu yang berkata demi, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya hak istimewa ini, kalau Tuhan tidak mengarahkan wajahnya kepada kita, mungkinkah kita bisa berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati hadir-Mu. Mungkin nggak? Impossible. Setuju ya? Jadi, dengan wajah Allah yang diarahkan kepada kita, itu adalah berkat hak istimewa untuk kita, anak-anaknya. Ya. Mungkin juga kita pernah dengar lagu yang berkata, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Bagaimana kita bisa bertemu muka dengan muka kalau kita tidak punya hak istimewa? Kalau Tuhan tidak mengarahkan wajahnya kepada kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi berkat wajah Allah itu bicara perkenanan, hadirat Tuhan dan hak istimewa buat kita. Panggilan Bapa itu membuang segala protokoler dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas berkata, kita yang menerima dia itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada legitimasi untuk kita bisa ketemu Tuhan dengan mudah karena kita adalah anak-anaknya. Ingat, satu-satunya ciptaan Tuhan yang diberi hak istimewa
sebagai anak-anaknya. Boleh panggil dia dengan panggilan Bapa. Cuman satu, manusia, yaitu kita yang percaya kepada dia. Amin. Jadi ketika Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, itu ada hak istimewa untuk anytime kita bisa ketemu Tuhan. Ketika kita butuh pertolongan, kita teriak, Tuhan tolong saya. Kita punya hak istimewa ketemu Tuhan, kita punya hak istimewa ditolong Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Wajah Allah itu mengandung berkat-berkatnya. Dan jika Tuhan sudah sebegitu mudahnya memberi jalan buat kita untuk dapat kita melihat akan wajahnya. Wajah di sini, ini bicara tentang berkat-berkat yang sudah tersedia buat kita. Perkenanan, hadirat Tuhan, dan hak istimewa itu. Nah, bagian kita adalah menghargai dan jaga jangan sampai kita tidak dapat melihat wajahnya. Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Nah, yang membuat wajah Tuhan berpaling dari kita apa? Dosa. Jadi mari, janganlah kita simpan dosa. Ketika kita berbuat dosa, segera kita bertobat minta ampun. Saya tutup dengan ayat terakhir, Yeremia 5 ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi, ketika kita ada dosa, maka Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Jangan nuntut perkenanan Tuhan buat orang-orang yang hidupnya dalam dosa. Jangan tuntut. Kenapa? Tuhan akan memalingkan wajahnya. Orang-orang yang berdosa itu orang yang tidak mendapat perkenanan Tuhan. Jadi bagaimana kita mendapat perkenanan Tuhan? Bagaimana kita mendapat penyertaan Tuhan? Mari, buang dosa. Minta ampun, bertobat di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan petik buah pakai galah. Jadi cepat, hemat daya, tersedia berkat wajah Allah buat kita, orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host.